Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Obi Mardalena dari jurusan Sistem Informasi. Di sini pada video ini saya akan menjelaskan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Layanan Website pada Universitas Terbuka Palembang menggunakan metode WebQual 4.0 dan Importance Performance Analysis atau IPA. Baiklah, langsung saja pendahuluan. Peranan website suatu perguruan tinggi sebenarnya tidak hanya sebagai media informasi, namun juga menyediakan layanan yang dapat memberikan berbagai kemudahan untuk penggunanya. Universitas Terbuka Palembang merupakan perguruan tinggi yang mengikuti perkembangan teknologi dan didukung dengan sistem informasi akademik. Hal ini terbukti dengan adanya website pada Universitas Terbuka Palembang yang terdapat di akses http://palembang.utic.id. Selama ini, belum ada yang melakukan analisis kualitas website pada Universitas Terbuka Palembang dengan mengukur dan mengevaluasi kualitas website pada saat ini dengan melihat dari persepsi pengguna untuk mengetahui sejauh mana website dapat diterima oleh penggunanya. Adapun tujuan penelitian yaitu pertama, untuk mengetahui kualitas website Universitas Terbuka Palembang berdasarkan konsepsi dan harapan pengguna dengan pendekatan kuantitatif. 2. Untuk mengetahui nilai kesenjangan atau gap antara tingkat harapan pengguna terhadap layanan website. 3. Untuk meningkatkan kualitas suatu website sehingga hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan website Universitas Terbuka Palembang. Metodologi penelitian. Pertama, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu melakukan observasi. 2. Membuat kuesioner dan menyebarkan kuesioner. 3. Studi pustaka. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu menggunakan mahasiswa Universitas Terbuka Palembang yang terdaftar di tahun 2015 sampai dengan 2020. Sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan rumus Slopin, sehingga didapatkan bahwa pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu sebanyak 100 mahasiswa sebagai respondennya. Teknik analisis data. Pertama, uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis demografis. Analisis statistis deskriptif. 4. Analisis important performance analysis atau IPA. Baiklah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis demografis responden. Pada penelitian ini yang telah terkumpul berupa hasil tanggapan kuesioner yang diperoleh dari 100 responden, yaitu berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin merupakan faktor identitas utama responden yang dapat merujuk pada pemahaman, fungsi, dan persepsi yang dapat memberikan penilaian mengenai kepuasan pengguna terhadap suatu website. 2. Berdasarkan umur. Merupakan faktor yang dapat menentukan sikap dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu hal yang baik. 3. Berdasarkan fakultas. Yaitu berdasarkan fakultas digunakan untuk menentukan sikap mahasiswa Universitas Terbuka Palembang dalam memberikan penilaian kuesioner penelitian. 4. Berdasarkan tingkat semester. Tingkat semester merupakan faktor yang dapat diterima oleh pengguna dalam memberikan penilaian dan persepsi kualitas layanan website pada Universitas Terbuka Palembang. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji validitas. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa setiap indikator instrumen penelitian WebQual terhadap performance dan importance menunjukkan bahwa semua data dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan R hitungnya lebih besar dari R tabelnya. Berdasarkan hasil uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa setiap masing-masing indikator instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas rata-rata yang sangat tinggi, atau nilai R Correns alfanya lebih besar dari 0,06, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel pada WebQual terhadap performance dan importance dinyatakan reliable. Baiklah, selanjutnya berdasarkan hasil presentase seluruh variabel WebQual 4.0. Berdasarkan pengolahan data menggunakan analisis statistis deskriptif untuk mengetahui nilai-nilai jawaban responden terhadap setiap indikator pada variabel WebQual 4.0.
maka akan ditunjukkan hasil persentase perhitungan secara keseluruhan terhadap penerimaan website Universitas Terbuka Palembang berdasarkan metode WebWorld 4.0. Berdasarkan hasil persentase seluruh variabel WebWorld pada importance, ditunjukkan pada tabel berikut. Selanjutnya, hasil pengukuran kesenjangan gap. Berdasarkan perhitungan, nilai rata-rata kesenjangan atau gap pada Universitas Terbuka Palembang menunjukkan hasil negatif atau kurang dari 0, yaitu sebesar min 0,01. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kinerja website Universitas Terbuka Palembang masih belum memenuhi harapan penggunanya. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tingkat kesesuaian. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan analisis tingkat kesesuaian, menunjukkan bahwa peringkat tertinggi pada nomor indikator 13 yaitu sebesar 103,63% pada variabel information quality yang indikatornya mengenai tentang informasi data yang disajikan akurat. Sedangkan peringkat terendah yaitu pada nomor indikator 15 yaitu sebesar 97,41% pada variabel information quality yang indikatornya mengenai informasi yang disajikan dalam format yang sesuai. Selanjutnya, berdasarkan kuadran Importance Performance Analysis atau IPA. Berikut adalah hasil kuadran diagram Cartesius pada penelitian ini, yaitu diagram ini dikelompokkan dalam 4 bagian yang dibatasi 2 buah garis yang terpotong tegak lurus pada titik X, Y, di mana X merupakan jumlah nilai rata-rata skor performance dibagi banyaknya responden. Pernyataan dari seluruh indikator Y adalah dari jumlah rata-rata skor importance, sehingga didapatkan indikator masing-masing yang masuk ke dalam kuadran Cartesius berikut pada gambar. Selanjutnya, kesimpulan. Analisis kualitas website Universitas Terbuka Palembang berdasarkan metode WebWorld 4.0 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif serta signifikan baik secara langsung ataupun tidak langsung antara setiap indikator pada variabel yang membentuk model penelitian. Kesimpulan kedua yaitu berdasarkan hasil tingkat kesesuaian yang didapatkan menunjukkan bahwa peringkat tertinggi pada indikator nomor 13 dan sedangkan indikator yang termasuk peringkat terendah yaitu indikator nomor 15. Berdasarkan hasil nilai kesenjangan pada Universitas Terbuka Palembang menunjukkan hasil negatif atau kurang dari 0 yaitu sebesar 0,01. Berdasarkan analisis kuadran importance performance analysis atau IPA menunjukkan bahwa indikator WebWorld 4.0 yang harus dilakukan perbaikan yaitu indikator yang berada pada kuadran pertama dan kuadran ketiga. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan pada video presentasi seminar hasil. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.